siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita akan merayakan ibadah kita. Kita mengangkat pujian I Am Here.
Allah kita bersama. Berikutnya kita mau angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tapi kali ini mau ada gerakan ya. Kan terbiasa bapak-bapak, ibu-ibu pagi-pagi itu biasanya suka olahraga sedikit. Ini belum siang jadi masih bisa kita olahraga ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita bersama. Dia mengasihi,
pujian sungguh berbangga Bapa. Kita mengangkat satu lagu, namanya lagu yang baru, tapi ini merupakan ucapan syukur dari kita bagaimana Tuhan sabar banget sama kita. Kalau Tuhan yang sabar sama kita, mungkin kita udah nggak ada di sini ya Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Demikian sabarnya Tuhan sama hidup kita, biar itu boleh jadi acuan buat kita supaya nggak main-main dengan hidup kita. Amin. Saya mau kasih menunggu berdiri, kita mengangkat pujian ini, sabar ya. Sabarnya
Haleluya. Apa kabarnya? Benar? Benar enggak? Luar biasa? Atau biasa di luar? Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena luar biasa Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan sampaikan pada saat ini itu juga bukan buat saudara sendiri, tetapi ini juga seperti pedang bermata dua. Ya, firman Tuhan itu selalu dihidupkan dulu, ya, dialami dulu, ya, baru kita bisa bagikan. Begitu juga ketika kesaksian demi kesaksian yang kita dengarkan dari teman-teman, ya, keluarga demi keluarga. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena pertolongan Tuhan. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya kondisi yang berbeda-beda. Tapi satu hal, bahwa Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, kalau saat ini Bapak Gembala bersama dengan hamba Tuhan Samuel Repi tidak bersama-sama dengan kita. Mereka sedang melayani di Sulawesi Utara dan juga dalam misi yang akan dilakukan di sana. Tetap doakan supaya pelayanan di sana, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, boleh mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar pada saat siang hari ini. Saudara siap untuk sama-sama belajar? Ya. Puji Tuhan. Kita buka di dalam 2 Samuel 16 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya ke-14. Ayatnya cukup panjang, tapi tidak mengapa, saya akan baca lebih dahulu dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkan di ayat kemudian dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan kasih Kristus, kalau tidak keberatan, kita bangkit berdiri, ya. Karena saya yakin di tempat ini hanya saya yang berat. Yang lain pasti bisa untuk berdiri. Puji Tuhan. Kita baca ya sama-sama. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu Saudara dilanjutkan ayatnya yang genap. 2 Samuel 16 ayatnya yang ke-5 mulai. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang dursila. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Dari ayat yang kita baca saat ini, perikopnya Simei mengutuki Daud, ya. Dalam kondisi saat ini, setiap kita, saya yakin dan percaya, kita punya masalah yang berbeda-beda. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang punya masalah yang besar,
ada masalah yang kecil. Ada yang masalah kecil dibesar-besarkan. Nah, itu juga seringkali kita temukan hari-hari ini. Dan bagaimana respon kita? Masing-masing kita juga punya respon yang berbeda-beda, ya. Ada orang yang biasa-biasa aja, ada orang yang reaktif, ada orang yang meneliti daripada masalah tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya ada mengikuti tes temperamen, ya. Seseorang itu dibagi dari beberapa warna antara merah, kuning, hijau, ungu, ya. Itu bukan warna pelangi, ya. Itu dibatasi warna-warna sesuai dengan temperamen masing-masing. Ada yang semangat, ada yang ceria, ada yang cermat, ya. Ada yang suka melucu, ada yang suka cuek dan lain sebagainya. Ada yang jelek dari satu dengan yang lain? Tidak. Semuanya saling melengkapi, ya. Semuanya saling berespon dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalaupun saat ini ada terjadi bom gitu. Reaksi masing-masing pasti berbeda, ya. Ada yang lari ketakutan, ada yang biasa aja, ya. Ada yang justru meneliti kenapa bom itu terjadi, ya. Nah, ini macam-macam. Setiap kita pasti punya reaksi yang berbeda-beda, ya. Ada juga hal-hal kecil yang terjadi yang kita alami juga di rumah, ya. Apa seringkali yang terjadi di rumah Bapak Ibu Saudara? Bisa bantu saya? Hal-hal kecil yang sepele, tapi kok diributin. Nah, seringkali seperti itu. Apa kira-kira? Pernah nggak ngalamin hal-hal kecil? Nggak pernah Pak, saya masalahnya besar terus. Enggak, ya. Ada yang punya pengalaman masalah kecil, masalah sepele, ya. Ada kan yang naruh sendal, langsung begitu. Itu masalah kecil loh. Tapi ada orang yang maunya disusun rapi, ya. Ada, ya. Ada masing-masing setiap orang. Itu kalau dibiarkan, ribut gak? Ribut. Ya bisa jadi marah. Taruh kayak di tempatnya atau lain sebagainya. Contoh simple, odol. Ya, odol itu ada orang yang pencet dari bawah. Ya, kalau saya sukanya dari atas, cepet. Males kalau dari bawah. Ya, ada yang dari bawah biar rapi. Ya, ada juga yang udah mau habis nih, buang aja lah. Udah tinggal dikit, ya kan? Tapi ada juga digunting tuh sampai dia bersihin odolnya sampai bersih. Ya, jangan dibuang dulu, ya. Macam-macam, ya. Itu masalah sepele. Kalau misalnya dibiarkan, bisa timbul masalah nggak? Bisa, ya. Bisa jadi sumber konflik nggak? Bisa, ya. Ada juga, apalagi kalau ibu-ibu, ya. Biasanya sih ibu-ibu yang lebih resik lah melihat hal tersebut. Contoh pel, ya. Contoh sapu, ya. Bapak-bapak jangan coba-coba sapu kamar pakai di sapu halaman, ya. Jangan coba-coba pel kamar dipakai di pel dapur. Nah, itu bisa jadi masalah, ya. Lebih baik kalau mau di dapur, kalau mau di kamar, kamar. Kita kadang-kadang berpikir, saya khususnya, ya, enggak bapak-bapak. Bapak-bapak mah tahu lah, ya. Ya, jadi kalau misalnya ya namanya juga debu, ya, di mana kamar debu, di luar juga debu, sama-sama debu, ya. Buang, ya. Kita berpikir seperti itu, tetapi ada orang-orang, khususnya wanita, dia mau, ya kalau untuk di kamar, ya, untuk di dapur, untuk di halaman, ya. Jadi punyanya masing-masing. Kalau dibiarkan, itu bisa jadi masalah. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang lagi eksis-eksisnya nih di media sosial, tahu yang namanya netizen, ya. Banyak teman-teman, followernya banyak, ya. Seneng kalau misalnya dia lagi update status, terus di komen sama teman-teman yang bagus-bagus. Wah, itu seneng, merasa diperhatikan, ya. Tapi ada kalangannya orang berkata bahwa enggak lah, dia selalu muji-muji, saya juga nggak kenal orangnya, ya, biasa aja, abaikan aja, padahal seneng, ya. Abaikan aja, padahal seneng, ya. Nah, kalau misalnya itu dalam hal yang baik. Coba kalau misalnya kita lagi update status, terus di komennya yang nggak enak. Nah, gimana respon kita? Ya, banyak kita lihat di entertain, ya, udah baik, dia nggak ada masalah sama orang tersebut, tapi ada aja di komen, ya, ada aja nggak sesuai dengan pemirsa lah istilahnya, nggak sesuai dengan kemauannya netizen. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Kita nggak akan bisa mengikuti ekspektasi setiap orang, nggak bisa. Tapi yang kita bisa adalah kita bisa berespon benar kepada semua orang, ya.
Nah, ini yang harus kita sama-sama belajar saat ini. Kalau kita mau ngikutin omongan orang, nggak pernah habis, ya. Kita udah buat ini, diomongin yang ini, ya. Kita buat ngomongin ini, diomongin yang itu. Nggak akan pernah habis. Lihat gambar ini. Ada seorang suami istri naik keledai. Ya. 2 orang mengendarai 1 keledai. Kasihan amat keledainya, ya. 2 orang, apalagi saya yang naik gitu, ya. Kasihan amat keledainya, ya. Nah, ini orang berpikir, wah, iya juga ya. Masa kita berdua naik keledai. Nah, mulai terkontaminasi dia punya pikiran. Ah, iyalah, saya pikir ngalah lah salah satu, istri turun, ya. Nah, istri turun, dibilang apa? Waduh, jahat amat, membiarkan istrinya jalan, ya. Suaminya doang yang naik keledai. Nah, ini yang selalu dipikirkan, yang selalu diinginkan oleh para netizen kepada orang banyak, ya. Nah, kalau kita mau ikutin terus, bisa nggak? Nggak akan ada habisnya. Lanjut. Suaminya yang turun. Nah, lihat. Pasti suaminya takut istri, ya. Nah, jadi ketahuan tuh di dalam keluarga siapa yang nakodanya, siapa yang jadi kepalanya, siapa yang berkuasa. Makanya si suaminya turun. Ada lagi pembicaraan orang. Nah, kemudian mereka putuskan untuk turun. Ada diomongin nggak? Bodoh kali ini orang, ya. Udah ada keledai malah nggak dinaikin, ya. Jadi nggak ada habis-habisnya. Kalau kita mau ngikutin omongan orang, kita mau mengharapkan omongan orang, nggak akan pernah habis, nggak akan pernah nyampe, ya, nggak akan pernah bisa. Karena memang pada dasarnya kita diciptakan bukan untuk menyenangkan semua orang, ya. Kita tidak diciptakan untuk bisa mengikuti semua orang. Kalau misalnya ada pemimpin yang bisa mengikuti semua orang, itu pemimpin yang bahaya justru, ya. Nah, justru memang dengan adanya temperamen yang berbeda-beda, pasti kita akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saya berbincang-bincang dengan teman-teman sepelayanan, curhat juga, cerita dengan adik saya juga di Makassar. Apa yang paling susah dihadapi? Wah, yang paling susah itu adalah menghadapi jemaat yang dalam tanda kutip dia adalah orang kuat, ya. Dia suka memberi, tapi waktu memberi nggak dilepas, ya, dipegangin terus. Ini buat apa? Ini untuk apa? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu kan seringkali kita temukan hal seperti itu, ya. Kalau misalnya si gembala mau sampaikan kebijakan ini, oh menurut saya nggak bagus, menurut saya ini. Nah, ini yang seringkali terjadi. Kalau kita sampai terjebak dalam hal itu, dan kita maunya ikutin, nah itu bisa jadi masalah baru, ya. Nggak akan bisa sampai visinya. Tuhan sudah sampaikan ini yang harus kamu kerjakan. Tapi karena 1 dan 2 orang, akhirnya kita tidak mengikuti maunya Tuhan. Jadi maunya ikutin si pemilik dana. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik, ya. Jadi jangan masalah yang kecil ini dibesar-besarkan terlalu besar, akhirnya menjadi beban buat kita sendiri, ya. Slide selanjutnya, Richard Carlson berkata, jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Tadi yang saya bilang, ada yang punya masalah besar, ada yang punya masalah kecil. Ada yang punya masalah kecil dibesar-besarkan, ya. Padahal itu masalah kecil bisa dibuang, ya. Kalau misalnya kita punya respon yang baik, ya. Kita dipecat misalnya, kita di PHK, oh nggak apa-apa. Berarti Tuhan ingin memberikan yang terbaik untuk pekerjaan selanjutnya, ya. Kita ditinggalkan oleh pasangan hidup, ya, nggak usah merenung, nggak usah baper, ya. Berarti dia kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, gitu aja. Jadi kita berpikir simpel supaya kita bisa terus berjalan, ya. Apa yang kita alami, saya juga mengalami, saya dan keluarga juga mengalami. Sudah melakukan ini dan itu, tetapi ada masukan ini dan itu dan ini. Kalau misalnya kita beresponnya tidak benar, pasti kita akan maunya manusia berontak, ya, maunya manusia marah. Ya ilah, lu nggak ngasih makan, nggak ngasih apa, tapi ngurus-ngurusin. Seperti itu. Kebanyakan orang responnya maunya seperti itu. Tapi bagaimana kita harus berespon, ya? Nah, ini yang menjadi sesuatu hal yang harus kita pelajari sama-sama. Di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Coba lihat kanan kirinya, kamu suka naik darah nggak? Nah, kalau misalnya suka naik darah, dibilang Alkitab apa? Bodoh, ya. Maunya seperti itu, maunya bereaksi. Ada sesuatu yang nggak benar, ada sesuatu yang nggak sesuai, ya, maunya langsung marah.
ini salah gitu ya. Kalau misalnya kita misalnya dagang, udah yang lain udah bagus nih, wah komen-komennya udah bagus, wah barangnya bagus, sudah diterima dan segala macam. Tiba-tiba ada yang datang, barangnya jelek ini, warnanya nggak sesuai segala macam. Apa yang kita lakukan? Enak aja yang lain aja bilang bagus. Nah, kadang-kadang maunya langsung counter ya. Karena itu puas, keinginan kita maunya seperti itu ya. Kalau dia balas ya kita balas ya. Kamu baik dengan saya bisa baik dengan kamu. Tapi kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Nah, itu yang seringkali moto orang dunia seperti itu. Tapi nggak seperti itu. Dan inilah yang terjadi oleh pegawainya Daud yang namanya Abisai ya. Coba kita baca di dalam tadi yang pembacaan kita. Nah, ayatnya yang ke-8. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Ya, di situ dikatakan, "Mengapa anjing mati ini mengutuki raja?" Ya, kalau orang Jerman bilang, "Kenapa biang ini nih? Ini jadi biangnya ini." Ya. Emang biang benar ya. Ini biang yang jadi dia ngeledek-ngeledeki tuanku raja. Padahal pada saat itu kalau seseorang ya dia menyampaikan sesuatu yang salah kepada raja, raja bisa melakukan sesuatu. Tapi kita bisa belajar dari Raja Daud. Dia sungguh luar biasa dalam hidupnya. Dia mau dibunuh ya oleh Saul. Dia dikejar-kejar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau Bapak Ibu baca cerita tentang Daud, itu sungguh luar biasa ya. Walaupun dia dikejar-kejar hampir mati ya, ada kesempatan dia bunuh Saul, tapi dia tidak bunuh. Bahkan sampai kerabatnya, sampai anak-anaknya dia jaga betul. Itulah Raja Daud yang harus kita belajar dari responnya. Bagaimana kita bisa belajar respon seperti itu? Slide selanjutnya, kita harus menyadari bahwa Allah adalah kasih ya. Allah itu adalah sumber kasih. Kita baca ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 di situ dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia, ya. Nah, orang berpikir Allah itu adalah kasih. Kalau di dalam Allah itu kita tidak punya masalah, ya. Kita tidak punya problem, kita tidak akan terjadi gesekan satu dengan yang lain. Nah, ini sesuatu hal yang keliru, ya. Memang Allah adalah kasih. Nah, supaya kita bisa hidup di dalam kasih dan menghidupi kasih itu dan bisa dirasakan oleh orang lain. Tujuannya itu, ya. Allah adalah kasih, tetapi bukan berarti dia tidak mengizinkan sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita terjadi. Slide berikutnya. Ya, di dalam Ulangan 32 ayatnya yang ke-39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ya, dikatakan Tuhan meremukkan. Ya, enak gak diremukkan? Kalau dikertek gitu, kalau misalnya lagi masuk angin enak. Ya, tapi kalau diremukkan itu diizinkan Tuhan dihancurkan. Ya, dan ini yang harus kita lewati, yang kita harus sadari di dalam Allah sebagai kasih. Dia juga izinkan kita melewati proses seperti ini. Tujuannya apa? Supaya sesuatu yang terjadi yang baik, ya. Kalau misalnya kita sedang membentuk satu alat dari tanah liat, itu pasti akan dihancurkan dulu, ya, akan dibagusin sebaik-baiknya supaya dia menjadi satu bejana yang baik, bejana yang bagus. Nah, inilah kasih itu juga bukan berbicara hanya sekedar enak-enak, ya. Bukan hanya sekedar berbicara sesuatu yang kita harapkan, ya. Tidak seperti orang kebanyakan inginkan, ya. Orang berkata, oh, kita kalau sudah di dalam Tuhan, kita sudah iring Tuhan, sudah ikut Tuhan, ya, pasti enak terus, ya. Ya, dalam hal keselamatan, ya memang enak, karena tidak ada keselamatan di luar Tuhan, ya. Tetapi dalam proses hidup, ya kita juga harus melewati hal-hal seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki respon yang baik, memiliki respon yang benar? Yang pertama adalah kita harus
mengasihi. 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain, ya. Bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi Tuhan bilang kasihilah sungguh-sungguh, ya. Jadi ada sesuatu hal yang benar-benar kita mengasihi orang tersebut, ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mengasihi tok, ya. Tetapi benar-benar ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan pelanggaran, mau dimaafin, mau, ya, mau ketemu, mau, ya, mau melayani sungguh-sungguh, nanti dulu, ya. Kadang-kadang kita sudah mengampuni, sudah memaafkan, tetapi waktu bertemu muka, tatap muka, satu dengan yang lain, masih ada jaga jarak. Nah, ini belum mengasihi yang sungguh-sungguh. Kalau istilahnya mau mengasihi sungguh-sungguh, yang radikal lah, ya, dalam mengasihi, ya. Mengasihi sungguh-sungguh, makanya mengasihi itu bukan ditaruh di perasaan. Kalau perasaan kita lagi enak kita bisa mengasihi, ya. Kalau kita lagi naik pangkat, naik gaji dan lain sebagainya, enak, gampang. Tapi kalau lagi perasaannya lagi down, ya, perasaannya lagi nggak enak, jangan coba-coba kita untuk mengasihi. Yang ada bisa ribut. Makanya Tuhan taruh mengasihi itu di kehendak kita. Ya, kita harus lakukan, kita harus putuskan, ya, supaya itu juga kita alami dalam kehidupan kita. Dan juga di situ dikatakan berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, ya. Nah, ini sesuatu hal yang berkaitan, ya, yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kemampuannya dari siapa? Dari Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan buat kita. Kalau dengan kemampuan saya pribadi, dengan kemampuan Bapak Ibu Saudara mungkin nggak mampu, ya. Apalagi dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya. Kalau misalnya kita mempunyai keluarga yang adem ayem, ya, menanggapi masalah itu biasa-biasa aja, ya mungkin kita masih lebih mudah, ya. Tapi kalau misalnya kita mempunyai respon yang reaktif, ya, itu pasti akan kita punya sesuatu hal yang lingkungan saya tidak mendukung, ya. Nah, oleh sebab itu mengasihi itu adalah keputusan, ya. Tindakan yang harus kita kerjakan. Satu hal yang Tuhan inginkan supaya kita mengasihi. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita terus melayani, ya. Melayani dikatakan ayat firman Tuhan, layani seorang dengan yang lain dengan karunia yang diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Setiap kita punya karunia yang berbeda-beda. Setiap kita punya karunia yang tidak selalu sama. Tujuannya apa? Untuk saling melengkapi, untuk melayani umat Tuhan, melayani sesama, saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Inilah tujuan Tuhan ada dalam kehidupan kita supaya kita bisa melayani. Udah ada dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu mulai dari mana. Kita harus belajar mengaktifkan, ya. Jadi kalau misalnya kita matikan lampu, bukan berarti sumber listrik itu tidak ada di situ. Tetap ada, ya. Bagaimana caranya supaya lampu ini bisa dirasakan? Nyalain, ya. Nah, itu juga karunia itu sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, ya. Tinggal kita mau di-on-kan nggak? Atau cuma hanya sekedar buat kita aja, ya. Kalau hanya sekedar buat kita, ya kita cuma menikmati sendiri. Tapi kalau kita coba layani orang lain, ya, secara khusus orang-orang yang berseberangan dengan kita, ya, pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan maunya kita, ya, pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan kita, mau nggak kita tetap tunduk, ya, mau nggak kita tetap taat, ya, ini menjadi sesuatu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi ketika Tuhan suruh kita melayani, layanilah, ya, taatlah kepada Tuhan. Kerjakan seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia, karena berkat Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Sekalipun firman Tuhan, majikanmu itu adalah orang yang tidak baik, bahkan orang yang bengis, ya, tapi tetap mempunyai posisi hati yang tunduk. Nah, itulah melayani sehingga kita punya respon yang baik setiap orang. Punya respon itu harus terus dilatih setiap saat. Dan hal yang terakhir yang harus kita lakukan adalah berdoa, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa asli dikatakan prosyokai, ya. Itu artinya terus-menerus, ya, bukan hanya tetaplah berdoa. Iya, saya berdoa, bangun tidur tadi berdoa. Mau makan berdoa, tadi mau jalan sini berdoa, ya, mau tidur lagi saya berdoa. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ada hubungan yang terus-menerus, ya, senantiasa berdoa, ya.
terkonek dengan Tuhan, ya. Kita harus ngobrol terus dengan Tuhan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan, ya? Itulah penyembahan kita, ya. Itulah yang harus kita lakukan. Kata penyembahan itu keluar pertama kali ketika Abraham menyerahkan Ishak di Kejadian 22. Di situ dikatakan kepada bujangnya, dia suruh tunggu di bawah, biar saya pergi dengan anak saya mau pergi sembahyang. Nah, di dalam kata sembahyang itu ada kata doa, ada kata worship, ada kata penyembahan. Jadi kalau berbicara soal penyembahan itu bukan hanya sekedar 1-2 menit, ya, tetapi dia menyembah, dia mempunyai sikap hati yang benar, ya, sikap hati yang tulus. Dia mau mengorbankan waktunya, dia mau mengorbankan tenaganya, ya. Seperti dupa yang ada di tabernakel. Nah, itu harus dinyalakan terus, harus dibakar terus, harus diberikan korban terus sehingga asapnya naik dan masuk ke ruang Maha Kudus. Artinya apa? Tuhan senang dengan doa dan penyembahan. Tuhan senang dengan penyerahan hidup kita secara total setiap hari. Tuhan senang dilibatkan setiap hari. Bayangkan kalau misalnya saudara sebagai orang tua hanya diajak ngobrol ketika anaknya butuh sesuatu. Senang atau sebel? Sebel pasti, ini lagi butuh mau datang ke orang tua. Kalau enggak dicuekin, ya. Nah, ini yang sering kali terjadi. Tuhan juga mau seperti itu. Ada hubungan yang baik setiap saat, ya. Kalau mau jujur, kapan terakhir kita berdoa, ya? Atau kita berdoa ketika ada masalah, atau kita berdoa ketika ada pergumulan. Masalah dan pergumulan itu hanya sebagai sarana. Betul, tidak salah. Tetapi jangan sampai nanti kalau ada masalah baru datang ke Tuhan, ya. Ada masalah datang ke Tuhan. Akhirnya kita cuma hanya fokus ke diri sendiri, ya. Bukan berarti doa kita tidak dijawab, tidak, ya. Tetapi justru mungkin doa kita salah. Karena apa? Hanya dihabiskan untuk masalah kita. Hanya dihabiskan untuk kebutuhan kita. Karena setiap kita datang ketika kita lagi ada masalah, ketika kita lagi ada pergumulan. Jadi yang diingat apa? Tuhan, saya punya masalah ini, pergumulan ini, ya. Yang Tuhan inginkan adalah supaya kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Wahyu 5 itu para tua-tua mereka dengan sikap yang tersungkur, ya, berdoa, ya. Dalam arti doa sesungguhnya itu dia sujud berdoa seperti kalau misalnya kita punya piaraan, ya. Kalau misalnya boncel misalnya. Dia datang tiba-tiba suka duduk di bawah. Nah, itu posisinya seperti itu, ya. Jadi sikapnya itu dia mau diapain ke sama majikannya, dia terima aja, ya. Begitu juga kita dengan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan setiap saat. Nah, ini yang melatih respon kita supaya respon kita menjadi benar sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi dupa-dupa itu yang seringkali kita berdoa supaya pujian kita, ya, doa kita menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, ya. Itu terus dinyalakan. Yang namanya dupa itu asapnya nggak boleh berhenti, ya. Dan kalau misalnya dupa itu berhenti, namanya lupa, ya. Jadi lupa berdoa, lupa bangun hubungan, lupa saat teduh dan lain sebagainya. Tidak ada koneksi, ya. Sehingga waktu kita ada masalah kita bingung mau cari siapa, ya. Kita bingung mau apa, padahal Tuhan mau sampaikan sesuatu kepada kita ketika kita punya waktu dengan Tuhan, ya. Seperti juga yang dialami oleh Petrus, ya. Kalau zaman dulu orang-orang Yahudi mempunyai kebiasaan sesuatu yang tidak bagus kalau mereka bangun didahului oleh ayam berkokok. Ya, jadi sebelum ayam berkokok mereka sudah bangun, ya, mereka sudah berdoa, mereka sudah memuji, mereka sudah menyembah, ya. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-148, di situ dikatakan, "Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu," ya. Nah, ini menjadi kebiasaan kita anak-anak Tuhan. Kita bangun pagi-pagi sekali, ya. Kita merenungkan firman Tuhan, ya. Kita merenungkan janji-janji Tuhan. Di dalam Ratapan 2 ayatnya yang ke-19, "Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan," ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang
harus terus dilakukan. Hubungan bersama dengan Tuhan itu harus terus, ya. Dan bukan hanya sekedar berdoa biasa. Ini dikatakan curahkan, ya. Namanya orang curhat. Ada pernah ketemu orang curhat cuma 1 menit? Itu mah bukan curhat, ya, laporan, ya. Tapi kalau namanya orang curhat, pasti dia mesti ada pendahuluan, begini ceritanya, kesimpulannya begini, balik lagi pendahuluan, ya. Nah itu supaya panjang ceritanya, curhatnya seperti itu, ya. Nah ini yang terjadi, ya, kita harus melakukan hal seperti itu. Mungkin, ya, saya berpikir ini asumsi saya aja, ya. Mungkin pada saat Petrus dia bangun, ya, kalau dia langsung berdoa, ya mungkin dia tidak menyangkal, ya. Tapi karena dia datang ke sana, dia nggak perlengkapi dirinya dengan doa, ya dia menyangkal Tuhan. Akhirnya sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkal Tuhan. Nah ini yang harus kita kerjakan, waktu-waktu bersama dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, ya. Dalam kisahnya dia selalu bertanya kepada Tuhan, ya. Dia selalu bertanya, saya mau maju nih, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya maju nggak? Maju, ya Tuhan akan serahkan kamu. Sampai kepada sesuatu yang tidak mengenakan. Saya maju tak nih ke Kehila? Kalau misalnya saya maju, saya ditangkap atau enggak? Tuhan bilang, iya, kamu akan ditangkap. Nah, Tuhan bilang seperti itu. Tapi si Daud nurut nggak? Nurut, ya. Kalau Tuhan sudah sampaikan sesuatu yang mungkin nggak enak mungkin, ya. Tapi Tuhan ada janji Tuhan di sana. Tuhan beserta di sana, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mempunyai respon yang baik, ya, respon yang positif, ya, setiap saat itu harus dilatih. Sama seperti emas, perak, ya, itu dimurnikan bukan hanya sekali, tapi terus dilatih sampai dia keluar sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, ya. Begitu juga dengan respon kita yang harus terus diasah. Dari apa? Dari omongan orang, ya, dari kritikan orang. Kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan besar dia justru dari kritikan-kritikan itu dia bayar mahal, ya. Karena justru dari situlah dia bisa memperbaiki apa yang kurang, ya. Kalau misalnya saudara hanya tanya kepada orang-orang dekat, ya, paling mereka akan berkata, "Oh, enggak, kamu baik." Ya, kurang-kurangnya cuma gini-gini doang. Tapi coba kalau misalnya saudara tanya kepada teman yang berseberangan dengan saudara, itu dia akan list, ya. Banyak itu listnya, ya, bukan seperti list jemaat, enggak. Banyak listnya tuh, ini yang kita yang dia akan sampaikan. Dan itu yang seringkali tidak dapat kita lihat, ya. Sama kalau misalnya kita lagi bawa kontainer ada blind spot yang kita nggak bisa lihat, ya. Butuh orang lain yang lihat, ya. Oh, ini hati-hati, ini seperti ini. Kalau tidak, kamu akan terjadi celaka dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya. Kadang-kadang enak nggak? Nggak enak, ya. Bahkan derita, ya. Orang nggak enak. Kalau dikritikin enak, tapi kalau dikritikin nggak enak, ya. Nah, itu sesuatu hal yang harus kita latih sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dan saya percaya kita ada di tempat ini, kita bisa ada dan bisa berespon benar karena kita terus melatih hati kita, koreksi hati kita. Kita terus berdoa, mempunyai waktu bersama dengan Tuhan setiap saat. Sehingga pada akhirnya kita melihat daripada respon daripada Daud ketika dia dikutuki di dalam pembacaan tadi, 2 Samuel 16 ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ayatnya yang ke-12, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami omongan yang tidak enak, ya, atau sesuatu yang mengganggu, ya, jangan langsung kita counter, jangan langsung kita emosi, jangan langsung kita marah, maunya kita lawan, maunya kita hadapi, ya, karena bagaimanapun kebenaran akan timbul. Nah, itu kan kadang-kadang seperti itu. Tapi tidak usah seperti itu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi, dan sampai pada saatnya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menguatkan kita,
dan Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk tetap melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita bersama, untuk kita sama-sama dalam pengiringan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan bagi kami Tuhan, memberikan sesuatu yang baik, pengertian yang baik akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah bukan hanya kami sebagai pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau menghadapi setiap apa yang baik atau apapun yang tidak baik yang Tuhan izinkan, Tuhan luaskan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan akan memberikan kemampuan bagi setiap kami umat-umat-Mu menghadapi segala sesuatu yang kami hadapi Tuhan, yang tidak sesuai dengan keinginan kami Tuhan sebagai manusia. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi kekuatan, menjadi bagian setiap kami pada saat siang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian dulu pemulihan. Biarlah Tuhan dengan tangan-Mu, kekasih-kekasihku, pulanglah. Kiranya berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih, persekutuan oleh Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah boleh ada bersama-sama dengan